Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin nabi al-wadihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyati wa ahli baiti kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'mal dunya ka'annaka ta'idu abadan wa amal akhirati ka'annaka tamutu gadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Jumat yang sama-sama saya hormati, tiada henti-hentinya kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita barangkali berada pada 20 Sya'ban atau 19 dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Perintah Allah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai rakyat Indonesia, barangkali kita perlu banyak berterima kasih kepada pemerintah setempat yang mana telah memberikan kita izin untuk melaksanakan ibadah-ibadah kegiatan agama kita sebagai orang Islam. Pemerintah telah memberikan kita untuk melaksanakan di antaranya sholat Jumat berjamaah. Sebagai rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita selamat mulai sampai akhirat selama kita mau mengerjakan perintahnya Allah, mengikuti sunnahnya. Kita pun tidak lupa banyak-banyak bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan salat kita sampai kepada Nabi, kita pun akan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Jamaah Jumat yang saya hormati, ada 4 golongan terhalang masuk surga. Bahkan ada 4 golongan menyebabkan masuk di neraka. Siapa di antaranya? Di antaranya kita sebagai manusia kadang-kadang mengambil hak orang. Contoh, biasa dipandangi ini, biasa dianggap remeh. Kasih pinjam dulu rokok 1 batang, atau kasih dulu pinjam kopimu 1 gelas. Ini bisa membawa masalah. Karena apa? 1 batang itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kasih pinjam rokok 1 batang. Artinya kita mengambil hak orang. Di sini perlu kita berpikir. 1 batang saja rokok bisa bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang 1 juta? Bagaimana 10 juta? Bagaimana 100 juta? Bagaimana yang uang negara miliaran? Kalau uang negara kita korupsi, berapa rakyat yang bayar pajak itu kita tanggung semua. Bayar SPK misalnya, bayar PBB misalnya. Berapa rakyat yang bayar? Lantas kita korupsi uang negara ini, berapa rakyat kita korupsi uangnya? Inilah masalahnya. Orang lagi tidur, kita bangun sholatul lail. Orang lagi tidur, kita pergi di masjid sholat subuh. Orang lagi makan, kita ada di masjid sholat duhur. Orang pergi olahraga, kita ada di masjid sholat asar. Orang istirahat di rumah, kita ada di masjid sholat maghrib menunggu sholat isya. Ujung-ujung nanti masukkan hambamu ke dalam surga. Salah satu ada orang datang yang
ambil haknya. Apalagi misalnya kita sebagai pejabat tinggi, kuasa, tolong ke pagar ini tanahku, Pak, keluar 1 jengkal. Tidak masalah itu 1 jengkal, ambil nih. Masalahnya 1 jengkal sepanjang 300. 1 jengkalnya tidak jadi masalah. Haknya orang ambil. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kau akan bertanggungjawabkan. Kita pinjam, kasih pinjam rokok 1 batang. 1 batang saja ini bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagaimana yang korupsi uang miliar. Kita sudah mau masuk surga. Tahan dulu. Kenapa? Dia pernah ambil hak saya. Jangan dia dimasukkan di surga sebelum dia bayar hak saya. Apanya? Jangan ambil uangku. Mau apa? Sholat dikasihkan. Sudah. Kita punya sholat setengah mati. Sholat. Orang lain menikmati pahala sholat kita. Yang kedua, barangkali kita ambil pembantu di rumah, kita kasih kerja orang, lantas kita caci maki, dipaksa-paksanai, digabungkan musuh, karena kita anggap maha kuasa, kita anggap maha tinggi, kita menganggap maha mampu, kita caci maki orang di hadapan orang. Dipakasih kita uang tanpa ada hal, tanpa ada masalah, karena kita menganggap diri kita hebat. Ini juga bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini karena kena orang jabatan itu, ya taruh misalnya seorang pejabat tinggi misalnya kuasa di kampung itu, senaknya dicaci maki orang tangan kejayaan, nampak kasih tidak masukkan di surga. Datang orang, jangan ya Allah, tapi kenapa kasih hilang saya punya hak. Kenapa ini? Saya bikin malu, nanti kita kanan kamana. Akhirnya timbul fitnah. Dia sudah lupa ayat karena ya ayyuhalladzina amanu tabi'u katsiran minadh dhanbi inda ba'da dhanbi ithmun. Dia lupa itu ayat ya Allah. Surat Al-Hujurat. Jangan suka cari-cari kesalahan orang, jangan dicari-cari kesalahan orang, jangan dicari-carikan kesalahannya orang. Mau ke pemakam bagi saudaramu sendiri. Lupa itu ya Allah ayatku ya Allah, lupa itu ya Allah perintahmu ya Allah, sehingga saya bongkar kiri kanan, dicaci maki, dibikin malu, ditangkap mayat. Saya tidak mau boleh dia masuk surga sebelum Allah membalas. Mau apa? Saya amal puasa. Orang makan kau ngandre kan kecipur. Orang bersenang-senang kita lapar. Orang kalau lagi makan kita puasa sering Kamis. Orang lagi makan ayam ketupat kita puasa sawah. Orang enak-enak kita puasa Syakban, puasa Rajab, apalagi puasa Ramadan. Orang enak-enak kata jipuru. Saya tidak mau ya Allah kalau dia masuk surga. Apa sih? Saya orang amal puasanya. Amin. Yang ketiga, menganggap diri kita hebat ini, kuasa, mampu, sehingga jatuh tangan kita di pipi orang, jatuh tangan kita di tubuh orang, dibahas di cerita kampanye, dibikin malu dibahas di cerita kampanye. Akhirnya masuk ke di surga, jangan dulu masuk di surga ya Allah. Sebelum menyelesaikan masalahnya, ini gigi itu lainnya diruntuh gigi itu ya Allah, yang jatuh itu. Tidak bisa kenapa salahku, nah jatuh karena bahagia ya Allah, saya tidak bisa melawan. Jadi apa? Saya tidak masuk kalau dia masuk di surga ya Allah sebelum dia balas kesalahannya sama saya. Apa maksudmu? Mau balas tidak ya Allah? Berikan saya pahalanya. Pahala apa? Berikan saya sedekahnya. Kita bersedekah membangun masjid ini. Kita bersedekah membangun madrasah. Kita bersedekah membangun tapis Quran. Kita bersedekah membangun rumah jompo. Ujung-ujungnya dan lekanya kadang-kadang kita tidak punya apa-apa. Apa itu? Berikan saya sedekahnya. Kenapa? Allah itu maha adil. Allah tidak mau menganiaya
ini. Mau apa? Berpikir sedekah masih ada. Masukkan dia di surga. Salah satu datang berkata, ya Allah, jangan dulu masukkan dia di surga. Anakku terjadi anak yatim piatu. Istriku jadi kiri kanan tidak tentu makanannya banyak. Akhirnya dia jadi korban di rumahnya orang. Gara-gara dia memandikan saya tidak tahu kesalahan saya apa ya Allah. Mau apa? Jangan dia masuk surga ya Allah sebelum memberikan dia pahala haji saya. Kita bayar haji 125 juta untuk plus. Menunggu 30 tahun untuk reguler. Ujung-ujungnya malah haji kita naik setengah mati tawaf, kita naik setengah mati sa'i, kita setengah mati haji dia pada Arafah, pergi melempar jumrah. Ujung-ujungnya malah tak. Nanti kau selip akan dipatrisi. Nanti kau pada kita anianya. Akhirnya apa? Masih ada orang datang ambai, dia pernah apa? Menipu saya ya Allah. Apaan nale jaya papaku ya Allah. Dia anggap dirinya hebat. Anakku naganggu, istriku nagangi. Aku mau apa? Jangan masukkan di surga ya Allah sebelum diberikan saya punya amal zikirnya. Kita setengah mati zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pahala-pahala kita dan lelawa ujung-ujungnya lapus amalan kita. Masih ada orang datang, masih datang mengadu ya Allah, jangan dia ya Allah diampuni ya Allah. Sebelum dia membayar dosanya, apa berlapis itu dosanya? Kan begitu, dosa saya ya Allah. Begitu banyak orang. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridahnya, mengharapkan kasih sayangnya Allah, insya Allah nanti hari kiamat amalatnya dosa dipikul, maka Allah memberikan keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana caranya? Masih ada orang datang menagih ya Allah, saya belum dibayar ya Allah, dosaku juga banyak, kasih dosaku. Dengan cinta kasih sayangnya Allah, karena kita selalu mendekatkan diri, tidak pernah kita alfa, kita selalu kerjakan perintah Allah karena kita sebagai hamba Allah. Kita ini manusia, dua kewajiban kita lahir di muka bumi ini. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita ibadah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Cara kita beribadah adalah contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ikuti Rasulullah. Supaya nanti di hari kiamat tidak ada pahala sisa apa? Sisa syafaatnya Nabi, sisa ampunannya Allah. Kita harapkan sudah habis pahala, sisa dosa bertumpuk, masih ada jalan untuk apa? Mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, masih bisa mendapatkan ampunannya Allah. Karena nakanya Allah Ta'ala Jibril, oi malaikat, cari hambaku yang pernah ingat saya walaupun hanya satu kali. Di dalam kesusahan, di dalam kesenangan, lepas kata berani. Karena kenapa? Faturuni akurukum washkuri walakakum. Udranya syukuri masyarakat. Sekalipun banyak dosa kita, sekalipun banyak dosa kita, sudah habis sisa dosanya orang kita tipu. Dengan cinta kasih sayangnya Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ikuti cara Nabi sembahyang. Bagaimana caranya Nabi sembahyang? Nabi kalau sholat itu sujud anggota tubuhnya menyembah kepada Allah. Apanya sujud itu kepala? Yang pertama kepalanya, yang kedua tangannya dua, yang ketiga lututnya dua, yang keempat ujung jarinya dua. Sujud menyembah kepada Allah. Tak kala sujud ini kepala, ia ini kepala tanpa segala-galanya. Kalau negara tanpa kepala, negara itu oleh. Provinsi tanpa negara, provinsi itu oleh. Saking pentingnya namanya kepala, maka sujud kepala. Tak kala sujud kepala, ini kepala dibutuhkan manusia. Karena kepala tinggal politik. Kenapa di kepala tinggal politik? Karena di kepala tinggal otak. Otak tidak berfungsi, tidak bisa berpikir kalau tidak ada penglihatan. Otak tidak bisa berfungsi, tidak bisa berakal kalau tidak ada pendengaran.
intinya niat kita tidak berguna kalau tidak ada suara, tidak ada penglihatan, tidak ada kata-kata, tidak berfungsi. Sujudkan itu kepala. Tak kalau sujud kepala tempatnya akal, tak kalau sujud kepala tempatnya pikiran, tak kalau sujud kepala tempatnya segala-galanya, maka setuju juga ikut sujud di kepala. Apa di kepala? 2 biji mata tanpa ada cinika, 2 sekolah toli tanpa ada langir ka, 2 sekolah kapur puluhan kata sekan, 1 mulut tempat menyambung hubungan antara Allah dengan hamba. Bagaimana menyambung? Jadi waktu kita sembahyang, ya anak itu, wa ya anak itu. Waktu kita sembahyang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sinilah keluar. Menyambung hubungan antara Allah dengan hamba adalah mulut. Melalui apa? Hatinya di sini. Hati adalah kerumpet kedua di sini. Tak kala itu sujud, maka 7 panca indera seluruh manusia membutuhkan. Apakah dia orang Arab? Apakah dia Bani Israel? Apakah dia orang Yahudi? Apakah dia orang Islam? Apakah dia luar Islam? Membutuhkan ini 7. Apa dibutuhkan itu 7? Kata-kata, pendengaran, penglihatan, rasa, akal, pikiran dan niat. Kalau ini manusia butuhkan ini 7. Kalau sudah sujud ini 7, insya Allah kalau ada dokter di sini bisa kasih cocok. Kalau sudah sujud ini 7, maka 7 sumber penyakit dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sumber penyakit? Otak, jantung, paru, ginjal, limpa, bedah khusus. Bagaimana itu nih? Sudah sembahyang mah, sudah haji mah, sudah puasa mah. Nata baik ya garing. Garing apa? Jantung, paru-paru, perlu ditanya. Apa nak Andre? Bila satu nasi, cocok nih. Apa kau bagi biasa? Uang halal tak korupsi. Kalau uang halal, insya Allah beli obat sakit kepala, mari. Tapi kalau uang korupsi, jangan harap bisa sembuh. Setengah mati sampai tapi apa? Yang nak anda rutin nak angka satu korupsi nak andre. Akhirnya apa? Nak apa? Stroke dibawa ke Singapura tidak sembuh, dibawa ke Jepang tidak sembuh. Apa ini? Sumber garing. Taruhlah contoh kalau kita mencuci pakaian, kalau pakai air leden dengan apa risau bersih, tapi coba cuci pakaian pakai air cuci. Apa nak angka sempurna rasa? Sama juga kita. Mana sambayang di, mana pun sambayang, mana haji, naiknya di banyak dari Makkah itu nak halal. Labbaik Allahumma labbaik. Nah karena malaikat labbaik kau tidak dipanggil. Karena kenapa yang kau pakai nanti sini di tanah suci bukan membersih, korupsi. Nah coba yang saya hormati, kehidupan kita disujudkan itu yang 7. Sujudkan akalmu, pikiranmu, niatmu, supaya apa? Kau bisa sehat, terlindungi dari Allah dari 7 sumber penyakit. Katanya mati balakarnya. Seandainya dokter bisa mengobati orang sakit, tidak ada pejabat tinggi mati rumah sakit, tidak ada orang kaya mati rumah sakit, tidak ada dokter jatuh istrinya, tidak ada dokter jajan anak jatuh anaknya, semua meninggal. Karena kenapa? Bukan dokter mengobati. Apa nak anda diberani? Saya kalau sakit tidak ada karena ini nafsi. Saya kalau sakit ke Allah yang sembuhkan. Nah, jangan dihormati, jangan kita sadari, hilangkan masalah kita. Masalah apa? Bayar utang kita, selesaikan sebelum masuk puasa. Bapak-bapak, jemaah Jumat yang saya hormati, mudah-mudahan kesimpulan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita hamba Allah, ibadah kita dengan baik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Jangan pernah kita bermasalah dengan tetangga, jangan pernah kita bermasalah sesama orang Islam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.